nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, yang dengannya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia dan urusan agama. Kita dihadapkan dengan urusan ekonomi, dengan urusan sosial, dengan permasalahan fitnah dunia yang tak habis, kecuali tatkala ajal menjemput kita. Tapi ternyata ketika ajal menjemput kita, kita akan masuk kepada babak baru dari fitnah-fitnah yang akan menimpa kita. Maka sebagai seorang mukmin, kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dalam menghadapi segala sesuatu. Kita memohon kepada Allah dengan nama-nama yang indah, agar kita tidak ditinggalkan oleh Allah walaupun sekejap mata saja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu yang telah Engkau utus sebagai rahmatan lil alamin, yang Engkau utus dengan Al-Quranul Karim, penerang dunia ini, penerang jiwa manusia, yang dengannya kami dapat melihat mana yang hak dan mana yang batil. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini, tanggal 19 Ramadan 1441 Hijriah, dengan izin Allah kita melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan tauhid, memperbaiki keimanan kita. Kita tahu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal iman la yablu atau la yabla fi jawfi ahadikum kama yabla thawb. Iman itu benar-benar usang di hati kalian, seperti usangnya pakaian. Fasalullah an yujaddida imanakum. Maka berdoalah kalian kepada Allah, meminta agar keimanan kalian diperbaharui. Kita memohon kepada Allah, dan kita juga berusaha karena perintah Allah untuk memperbaiki keimanan kita dengan belajar tentang cabang-cabang keimanan. Belajar tentang hal-hal yang merusak keimanan, merusak tauhid hamba. Kita masuk ke bab tentang an-nahyu an sabbirrih, larangan mencela angin. Nah, mungkin bisa dibaca. Larangan mencaci maki angin. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbur riha fa idza ra'aitum ma takrahuna faqulu. Janganlah kamu mencaci maki angin. Apabila kamu melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, maka berdoalah. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rihi wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udzu bika min syarri hadhihi rihi wa syarri ma fiha wa syarri ma amirat bih. Ma umirat bihi. Nah, Ustaz. Wa syarri ma umirat bih. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dari kebaikan angin ini, kebaikan apa yang terkandung di dalamnya, dan kebaikan apa yang diperintahkan kepadanya, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini,
keburukan apa yang terkandung di dalamnya, dan keburukan apa yang diperintahkan kepadanya. Hadis sahih menurut At-Tirmizi. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Nabi alaihissalatu wassalam melarang kita untuk memaki angin. Sebenarnya orang yang beriman itu menjaga lisannya. Baik di bulan Ramadan atau di bulan-bulan lainnya. Urusan memaki, mencela, memperolok-olokkan, itu bukan sifat orang yang beriman. Kita nggak bicara angin aja. Ada orang yang suka memaki kendaraannya, dia maki. Orang dia maki. Hujan dia maki. Zaman dia maki. Jalan dia maki. Subhanallah. Terkadang orang itu mengucapkan ucapan yang dia nggak peduli. Dia acuh tak acuh dengan ucapannya. Beranggapan ucapannya ini sesuatu yang biasa. Lumrah, di sini ngomong kayak gitu udah biasa, Ustaz. Innar rajula la yatakallamu bil kalima la yulqi laha bala yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifan. Ada manusia yang berbicara dengan ucapan yang mengandung murka Allah Azza wa Jalla. Dia nggak peduli dengan ucapan tersebut. Akhirnya dia akan jatuh ke dalam api neraka Jahannam selama 70 tahun dia masuk ke dalam api tersebut. Gara-gara satu kalimat. Dan yang banyak memasukkan orang ke neraka, kata Rasulullah SAW, lisannya. Wahal yakubun nas finnar ala wujuhim atau ala manakhirihim illa hasaidu alsinatim. Itu orang-orang yang tersungkur ke dalam api neraka. Wajah mereka yang jatuh terlebih dahulu. Hidung mereka yang masuk terlebih dahulu. Apa sebabnya? Hasil kerja lisan mereka. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal mu'min bit-ta'an, walal la'an, walal fahish, walal badhi." Orang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela. Bukanlah orang yang suka mengutuk, melaknat, walal fahish, bukan yang perkataannya keji, walal badhi, bukan juga yang omongannya kotor. Orang beriman nggak kayak gitu. Jadi kalau engkau mengaku muslim, apalagi di bulan Ramadan, lalu engkau kotor ucapannya, keji bicaranya, maka Nabi menafikan, kayaknya bukan orang mukmin yang kayak gini nih. Kalau bicara angin, gimana sih orang mencaci maki angin ya? Sebenarnya bab ini apa kaitannya dengan tauhid? Mungkin sebagian bertanya-tanya, kenapa sih nggak boleh mencaci maki angin ya? Kadangkala ngomong angin sialan, angin bodoh, tolol angin ini. Sampai-sampai jemuran terbang semuanya. Atau kadangkala turun hujan mengenai makanan yang sedang dijemur, dia caci maki itu hujan. Apakah engkau percaya kalau hujan itu atau angin itu bergerak dengan sendirinya? Maka kalau engkau percaya seperti itu, sehingga engkau mencaci maki angin, maka ada masalah dengan tauhidmu. Itu angin ciptaan Allah. Dia tidak bergerak dengan sendirinya dan semaunya. Ketika engkau mencaci memaki angin sebagai pelaku, bukan sebagai makhluk, maka
kau terjebak dalam kesyirikan. Tapi ketika enggak, biasanya orang enggak mengatakan seperti itu. Banyakan orang enggak ketika memakai angin persetan sama angin, hujan bodoh kayak gini. Enggak bisa sekolah, enggak bisa kerja, macam-macam. Dia caci maki seperti itu. Dia tidak beranggapan hujan itu turun semau dia. Dia tahu hujan itu makhluk Allah SWT. Sehingga sejatinya yang engkau maki adalah yang menurunkan hujan. Yang engkau maki adalah yang mengirim angin. Ahibati fillah. Kita harus faham. Insya Allah kita faham semua. Tapi ada orang-orang yang gak beriman dengan adanya pencipta. Ketika terjadi gempa, dia berpikir, oh gunungnya ini yang masalah. Taib. Apakah gunung itu pencipta? Apakah dia menciptakan dirinya sendiri? Apakah gunung itu memiliki kekuatan untuk memberikan manfaat dan memberikan mudarat kepada manusia? Ketika manusia di bawahnya, dia runtuhkan dirinya. Ketika ada tanah yang longsor, kau pikir tanah itu longsor dengan sendirinya. Dia memiliki kekuatan sehingga membuat sebagian orang memuja gunung. Ketika ada ombak yang menggulung-gulung, yang menyebabkan perahu, nelayan, kapal, maka itu angin, itu topan, itu badai dicela oleh manusia, dimaki oleh manusia. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal sebenarnya yang membuat angin itu bertiup, yang membuat hujan itu turun. Timingnya juga Allah yang ngatur, volumenya juga Allah yang mengatur. Angin itu ada yang yang sepoi-sepoi, yang memang ditunggu kehadirannya. Maka nggak perlu kita baca doa seperti yang diajarkan Nabi SAW. Tapi kalau angin itu kencang, dan kalau ana baca ya, ana tadi membaca tentang berbagai macam badai yang pernah terjadi di dunia ini. Ya yang baru-baru ya. Ada badai Wilma tahun 2005 ya. Kemudian ada badai Maria. Nah, mereka kasih nama, ada badai Laborde, ada badai Rita, ada badai Allen, ada badai Camilo, ada badai Katrina, ada badai Mitch, ada badai Dean, ada badai Maria yang terjadi tahun 2017 ini, yang memporak-porandakan Dominika. Dan ada banyak yang meninggal tewas di sana. Tapi kita tatkala melihat ada badai, kita perlu takut. Ada apa badai ini dikirim? Kenapa? Rasulullah SAW melarang kita untuk mencaci maki. Nggak ada gunanya kau memaki. Bahkan merusak keimananmu. Jaga lisanmu. Yang harusnya dilakukan seorang muslim ketika ada angin yang bertiup, ketika ada badai yang datang, seharusnya dia semakin bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Antum lihat orang-orang musyrikin. Coba kita buka firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, di surat Yunus ayat 22. Surat Yunus ayat 22. Dibaca Ustaz. Nah, tafadhal. Dialah Ayo, ayatnya Tuhan dibaca. Oh ayatnya, nah Ustaz.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wajrayna bihim birihin thayyibah وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata seraya berkata, sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Barakallahu fikum. Tuh, mereka tidak mencela badai. Tuh orang musyrik, cerita orang musyrikin. Tatkala naik perahu, naik kapal laut, datang angin baik, ya, itu yang mereka tunggu, sesuai dengan keinginan mereka. Mereka orang-orang musyrikin menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ketika datang angin topan, badai, ombak datang dari segala arah, apa yang terjadi? Da'awullaha mukhlisin. Mereka malah memohon kepada Allah secara ikhlas, lupa dengan sesembahan-sesembahan mereka. Lupa dengan jimat-jimat mereka. Mereka memohon kepada Allah semata. Maka kita yang udah beriman, yang ngaku muslim, tatkala ada badai, tatkala ada angin kencang, tatkala ada hujan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita kalau dapat hujan, kita berdoa mengatakan Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan yang bermanfaat. Ketika datang angin yang kencang, maka doa seperti doa Nabi SAW. Allahumma, ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami memohon kepadamu, min khairi hadhir rih, dari kebaikan di angin ini, ya Allah. Angin ini ciptaanmu. Wa khairi ma fiha, kebaikan yang ada di dalamnya, yang Engkau juga yang menciptakannya. Wa khairi ma umirat, dan kebaikan diperintahkannya angin ini untuk apa? Subhanallah. Kadangkala angin kencang datang untuk mengusir virus, untuk mengangkat penyakit, bakteri-bakteri. Cuma kita kan nggak paham. Kita ketika melihat sesuatu seakan-akan nggak enak, banjir datang. Kadangkala banjir datang untuk membersihkan kota tersebut dari berbagai macam bakteri. Angin pun seperti itu. Makanya kita minta baiknya. Wa na'udzubika min syarri hadhir rih, dan kami berlindung dari kejahatan, dari keburukan yang ada di angin ini. Angin itu menghancurkan, mengangkat genteng, membuat sebagian pohon tumbang. Kita tahu ada bahayanya nih. Maka kita minta kebaikannya, kita berlindung dari keburukannya,
dan keburukan yang diperintahkan dia untuk apa? Agar kita selamat. Sehingga kejadian-kejadian alam ini yang tidak kita sukai seharusnya menjadi pendorong kita untuk semakin beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, kalau bicara angin, subhanallah, ada banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menceritakan angin. Karena memang angin ini salah satu nikmat Allah dan salah satu bala tentara Allah. Coba kita lihat ketika Allah mengingatkan nikmatnya di surat Al-Hijr ayat 22. Al-Hijr ayat 22. Ayat 22 Ustaz ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalna riyaha lawaqiha falna minas samaa'i ma'an fa'asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. nah, itu angin. Apa sih yang menyebabkan awan itu berkumpul? Kadang-kala kita melihat angin cerah, melihat langit itu cerah, biru, jernih gitu. Terus kita lihat, kok udah mendung ya? Ternyata angin yang Allah kirimkan. Allah mengatakan wa arsalna riyah, kami yang mengirimkan. Rih itu satu, riyah itu banyak. Jadi rih itu biasanya untuk angin yang mandul, yang nggak manfaat. Allah kirimkan sebagai azab. Tapi kalau riyah adalah angin-angin yang produktif, yang mengawinkan, mengumpulkan tuh. Awan-awan dikumpulin jadi satu, ngumpul di sini. Setelah selesai dari sini, awan itu tahu-tahu berpecah di langit itu. Jadi terang lagi, dia berangkat lagi. Kumpul di tempat lainnya. Tuh, angin yang melakukan itu. Kemudian perkawinan yang terjadi di tumbuh-tumbuhan. Allah ngirimkan angin juga untuk itu. Sehingga kita lihat ada pohon-pohon yang memang harus dinikahkan. Dia dikawinkan lewat angin ini. Atau dia sendiri yang satu pohon, harus ada angin yang menyebabkan apalah namanya putik ini itu yang harus bertemu sehingga menghasilkan buah. Itu angin, jemaah. Dan manusia tidak mampu untuk menggerakkannya. Dia menanti. Subhanallah kalau kita lihat jemaah dalam kehidupan ini. Berapa banyak orang mengandalkan angin. Di beberapa tempat kita lihat kehidupan masyarakat di sana. Listrik bisa menyala, lampu di tempat mereka bisa menyala, itu karena angin. Bahkan di negeri kita di Indonesia, entah di beberapa daerah itu sudah dibikin PLTA, iya, air dan angin, pembangkit listrik tenaga angin. Itu sudah dibuat. Ternyata produktif banget angin ini. Nikmat Allah Azza wa Jalla. Allah turunkan hujan di satu tempat. Kalian nggak bisa nyimpen tuh air. Kalian simpan habis, nunggu lagi hujan. Kita dapat melihat kondisi beberapa daerah. Tatkala paceklik, mau digali sumurnya, gali tuh sumur sampai dalam. Kering. Terus gimana? Nunggu lagi nih. Allah mengirimkan anginnya. Ya, kemudian di surat Rum ayat 46. Surat Rum ayat 46.
Afwan Ustaz, belum Ar-Rum berapa ya? nah, 3, 46. 46. 46 Al-Ahqaf ya Ustaz. Ar-Rum. Ayatnya 46. Oh, naam Ustaz. Suratnya Ar-Rum. Surat 30 ayat 46 ya Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi ay yursilar riyaha mubashshiratin wa liyudhiqakum min rahmatih walitajriyal fulku bi amrihi walitabtaghu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Tuh lihat nikmat semuanya jemaah. Angin ini bawa nikmat. Lalu engkau maki, engkau caci. Sejatinya engkau mencaci yang mengirimkan. Allah sebutkan di sini wa min ayatihi, agar kita semakin yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Di antara tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala, Dialah Allah yang mengirimkan angin. Mubasyirat, bawa kabar gembira. Orang kalau melihat angin, ya Allah bentar lagi mau hujan insyaallah ya. Kemudian turun hujan. Negeri jadi hidup. Tumbuh-tumbuhan, tanaman itu tumbuh dengan baik. Air sumur banyak. Mata air semakin deras. Allah ingin kasih rahmat buat kalian, agar kalian merasakan rahmat Allah. Taib, kalau itu di daratan kita lihat. Kalau di lautan, nikmat juga. Buat mereka yang berlayar. Mungkin sekarang dengan adanya mesin, orang berpikir tidak membutuhkan angin. Tetap engkau butuh angin. Anda melihat kapal-kapal. Ya kapal, jangan kapal laut ya. Kapal udara. Pesawat itu pun. Ketika anginnya itu searah sama tujuan kapal itu, Masya Allah. Kapal itu tidak terlalu capek. Nyaman terbangnya dia. Begitu pula kapal laut, walaupun yang sudah menggunakan mesin, yang tidak menggunakan layar, ketika anginnya itu menuju ke arah tujuan kapal itu semakin cepat. Tapi tatkala angin itu berlawanan sama dia, maka akan membuat ombak semakin kencang dan dia berjalan dengan susahnya. Semua itu Allah yang mengarahkan. Apa yang Allah inginkan dari kita? Allah mengatakan, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, agar kalian bersyukur. Ahibati fillah, permasalahan itu selalu jadi besar. Problematika itu menjadi suatu hal yang kita tidak mampu menghadapinya tatkala nikmat Allah tersembunyi dari dirimu, tatkala engkau lupa sama nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka Allah sebutkan tanda-tandanya nih, nikmat yang Allah berikan agar kita bersyukur nih. Ahibati fillah. Dan kalau tadi bicara nikmat, tapi ternyata angin ini juga tentara Allah yang siap menghancurkan masyarakat dunia ketika mereka tidak taat dan patuh sama Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Ahqaf ayat 24-25. Nah, silakan dibaca.
24 dan 25 ya Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. nah jemaah. Tuh kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Ketika mereka melihat angin yang datang menuju ke arah mereka, apa kata mereka? Hada aridu mumtiruna. Oh, Masya Allah, ini angin yang akan, ini angin, awan yang akan menurunkan hujan buat kami. Bukan, itu azab Allah SWT. Rih, di dalamnya ada angin yang bergulung-gulung yang sedang menuju ke tempat mereka. Mereka tidak sadar. Ketika sampai ke tempat mereka, angin itu turun menghancurkan kulla syai'. Segala sesuatu bukan atas keinginan angin tersebut. Kita bicara angin ini makhluk, ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Atas perintah Rabbnya. Allah itu Rabbur Riyah. Allah yang menciptakan angin-angin. Sebagaimana Allah itu Rabbuna. Akhirnya tinggal cerita. Tinggal rumah mereka. Oh, dulu pernah ada orang-orang tinggal di sini. Beberapa badai yang Anda baca yang terjadi di akhir-akhir waktu ini sampai hari ini, padahal sudah 10 tahun yang lalu kejadiannya, atau 15 tahun yang lalu, kalau itu 2005, itu masih tersisa. Orang berangkat ke sana tahu, oh pernah ada pemukiman di sini. Terus kemana mereka? Ada. Sebagian mati, sebagian trauma, meninggalkan tempat tersebut. Tapi apakah sebagian beriman kepada Allah Azza wa Jalla? Ada angin yang tiap tahun dikirimkan sama Allah. Nanti lewat sini, lewat sini, lewat sini. Itu kisah kaum Ad. Dan Allah katakan, kadzalika najzil qaumal mujrimin. Seperti itulah kami memberikan balasan kepada para pelaku dosa. Makanya jangan dicela itu angin. Jangan dimaki. Kalaupun kau nggak suka. Kalaupun kau mendapatkan bahaya. Seharusnya kau sadar. Ketika ada bahaya yang menimpamu. Mungkin gara-gara dosamu. Akhirnya orang ini semakin beriman. Baik, kemudian Allah sebutkan di surat Al-Haqqah. Tentang proses. Berapa lama angin itu bertiup. Kemudian menghancurkan kaum Ad. Kadang-kala kita tahu badai Katrina itu berhari-hari. Ada yang berpekan-pekan. Pindah dari kota ini, ngelewatin kota ini. Bukan sekali waktu, enggak. Kalau sekaligus mereka mati, mereka tidak tersiksa. Tapi kalau berhari-hari. Di surat Al-Haqqah ayat 6 dan 7.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatarul qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam, 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Seperti batang kurma yang berdiri terus udah lapuk. Itu manusianya menancap di tanah. Allah kirimkan angin. Nggak ada yang hidup bersama mereka. Manusianya bergelimpangan. Mungkin dengan kepala masuk ke tanah. Atau kakinya yang masuk ke tanah. Itu azab yang Allah berikan. Dan Allah dapat mengirimkan angin kapan dia mau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolong sama Allah dengan angin. Beliau bahkan mengatakan nusirtu birru'b. Aku ditolong sama Allah dengan rasa takut yang ditimpakan kepada orang-orang musyrikin yang memerangi umat Islam. Dan dengan dabur, dengan angin dabur, salah satu nama angin. Angin tadi ada banyak nama-namanya, ada angin selatan, ada angin utara, ada angin timur, ada angin barat, ada angin yang di antara utara dan barat umpamanya. Baik, di surat Al-Ahzab nih kisah kita tahu pada waktu perang Khandaq, perang Parit. Pada tahun ke-5 Hijriah. Orang-orang musyrikin datang ke kota Madinah membawa 10.000 tentara dengan penuh keyakinan mereka akan membungi Madinah. Keyakinan besar bahwa umat Islam akan habis dari muka bumi ini. Karena secara jumlah tentara mereka lebih sedikit. Secara ekonomi lebih lemah. Secara persenjataan nggak ada apa-apanya. Datang ke kota Madinah. Sampai ke kota Madinah, musim itu musim dingin. Mereka mendapati parit yang menghalangi mereka untuk menerobos masuk ke kota Madinah. Akhirnya orang-orang musyrikin mengepung kota Madinah. Memblokir kota Madinah dari segala arah. Diblokir supaya nggak ada yang keluar, nggak ada yang masuk. Biar mereka mati kelaparan. Setelah sebulan, betul, umat Islam mulai kelaparan. Nggak ada makanan yang masuk. Yang di dalam juga udah habis. Kurma nggak buah. Subhanallah. Lalu Allah kirimkan angin. Coba dibaca di ayat 9. Al-Ahzab ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu.
Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Subhanallah, itu angin membalik panci-panci mereka, ya. Tenda-tenda mereka terlepas. Angin yang dahsyat yang Allah kirimkan. Wah, subhanallah, jarak mereka sama umat Islam itu hanya dibedakan parit. Parit itu panjangnya kira-kira 5 meter. Atau kurang dari itu. Sekitar seperti itu panjangnya. Jadi yang membedakan pasukan musyrikin dan umat Islam, mereka berdekatan karena mereka menjaga jangan sampai umat Islam itu keluar dari kota Madinah dan orang-orang Madinah, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum juga menjaga parit tersebut jangan sampai orang-orang musyrikin bisa menerobos kota Madinah. Mereka saling menjaga. Tapi bagaimana yang satu diporak-pandandakan sehingga mereka lari tunggang langgang meninggalkan kota Madinah? Yang satunya nggak masalah mereka. Ya, ada angin yang mereka rasakan, ada dingin yang mereka rasakan, tapi tidak sampai mereka terkena keburukan angin ini. Oleh karena itu, jangan dicaci maki angin. Mintalah kepada pencipta angin kebaikan dari angin tersebut. Bukan kita sibuk mencaci maki. Apalagi kita tahu bahwasanya yang mengirimkan angin adalah Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, di surat Al-Fatah ayat 7 Allah menceritakan tentang bala tentaranya. Ada banyak bala tentara Allah. Tafadhal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu azizan hakima. Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, Allah lah yang memiliki junud, bala tentara langit. Bisa berupa malaikat-malaikat Allah. Bisa berupa burung-burung yang dikirimkan. Kita tahu kejadian pasukan gajah. Bagaimana Abraha dengan congkaknya, dengan angkuhnya membawa 60.000 tentara dari kota Yaman, menempuh perjalanan 1.000 kilometer kira-kira atau lebih, menuju ke kota Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah. Allah kirimkan apa kepada mereka? Allah kirimkan fa'arsala alaihim tayran ababil. Allah kirimkan. Habis mereka, 60.000 habis. Wah, subhanallah, kalau kita lihat tentara Allah, nggak mungkin salah. Orang-orang yang ada di Mekah nggak terkena. Yang terkena bala tentaranya Abraha. Pasukan Allah di muka bumi ini, ya bisa jadi lautan. Tadi angin juga yang di langit sana. Kalau yang di bumi, di daratan, ya ada banyak tahu-tahu tanah itu merekah seperti Qarun yang tertelan oleh bumi. Tinggal cerita dia. Kita ini setiap melangkah di bumi ini, ingat bumi ini patuh dan taat sama Allah Subhanahu wa taala. Antum kadang-kala melihat ada orang lewat, tahu-tahu longsor di atas. Atau longsor, tanahnya dia masuk ke bawah. Milik Allah. Tentara-tentara langit dan bumi. Nih, COVID-19.
Kok bisa ada COVID-19? Allah yang menciptakan. Oh, ada rekayasa manusia. Baik, ada rekayasa manusia. Tapi mereka tidak akan mungkin dapat melakukan sesuatu tanpa Allah yang mengizinkan. Ada belalang. Allah bisa kirimkan belalang menghancurkan kota kita, negeri kita. Sebagaimana pada masa Fir'aun, Allah kirimkan belalang yang menghabiskan pertanian dan perkebunan mereka. Setelah habis, belalang itu menyerang rumah mereka. Sampai pintu, kusen, lemari, semua dimakan semua belalang. Walillahi junudus samawati wal ardh. Allah tuh memiliki pasukan-pasukan, bala tentara langit dan bumi. Kadang kala semut. Sampai dikatakan Namrud. Namrud itu bukan diserang oleh singa. Disebutkan Allah kirimkan ba'udah. Nyamuk yang masuk ke telinganya. Nyamuk. Sehingga dia menjadi orang yang terhinakan. Yang dikatakan dia baru bisa tidur kalau kepalanya dipukul-pukul pakai sandal. Yang mengaku menjadi Tuhan. Fir'aun ditenggelamkan di lautan. Walillahi junudus samawati wal ardh. Kita ini gak akan pernah bisa melarikan diri, jemaah. Kemanapun kita pergi, kita berada dalam kekuasaan Rabbul Alamin. Ahibati fillah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan gak ada yang tahu bala tentara Allah itu kecuali Allah. Jumlahnya, tapi Allah kasih tahu. Tapi secara jumlah, kapan, di mana, Allah yang tahu. Ahibati fillah. Kembali kepada permasalahan mencaci maki angin. Dilarang mencaci maki zaman juga. Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi yang udah pernah kita bahas, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahr. Ini manusia menggangguku, kata Allah. Dia mencaci maki zaman, waktu. Wa ana dahr. Padahal aku adalah yang membolak-balikan waktu. Kadang-kala orang mencela hari naas ini, itu. Jangan. Dan ada larangan lain yang urusan mencela. Yaitu larangan mencela demam, penyakit. Kenapa kita nggak boleh mencela penyakit? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Ummi Sa'ib. Nabi masuk ke rumahnya Ummu Sa'ib sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ma laka ya Ummu Sa'ib? Tuzafzifin." Nabi melihat Ummu Sa'ib ini lagi demam. Demam. Dia menggigil. Kata Ummu Sa'ib, "Al-humma la barakallahu fiha." Ini gara-gara demam ya Rasulullah, semoga enggak diberkahin demam ini. Ini termasuk makian kepada demam. Semoga enggak diberkahin nih demam. Lalu Rasul SAW mengatakan, "La tasubbil humma." Jangan engkau maki demam ini. Kenapa nggak boleh dimaki? Fa innaha tudhhib khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Engkau tahu demam ini ternyata dapat mengusir dosa-dosa manusia sebagaimana kir, alatnya pandai besi yang meniup api sehingga api itu jadi membara dan besi yang ditaruh di sana memerah sehingga hilang karat-karat itu semua. Seperti itu. Maka kita nggak boleh mencela penyakit, memaki penyakit. Kenapa? Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin hatta al-hamma yahammu hatta syauka yushakuha
illa kafarallahu bihi sayyi'atihi. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang mukmin ditimpa penyakit, kelelahan, kecapean, sampai dia kegundahan yang datang ke hatinya, atau duri yang menimpa dia, melainkan itu akan menjadi penghapusan untuk dosa-dosa dia. Maka kita dalam kondisi COVID-19 ini nggak perlu dicela corona. Dan jangan mencela corona. Ketika seorang bersabar, dia terkena virus corona atau terdampak virus corona. Ingat, ada banyak kebaikan di sana. Bisa jadi COVID-19 datang untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Untuk menyadarkan kita akan hakikat kehidupan ini. Jangan dicela, jangan dimaki. Karena sejatinya ada pencipta yang menciptakan segala sesuatu. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala memberikan gambaran kenapa kita nggak boleh mencaci maki apa yang Allah telah tetapkan. Khususnya angin, masa, ya, tadi penyakit. Kalau kita melihat sebuah bangunan, kemudian kita lihat bangunan ini ada yang retak. Lalu kita mencaci bangunan tersebut. Memaki bangunan tersebut. Sejatinya yang engkau maki bangunannya atau yang membangunnya. Ketika engkau melihat ada retak. Nggak mungkin engkau mencaci bangunannya. Cacianmu itu kembali kepada yang membangun. Sedangkan Allah Azza wa Jalla alimun hakim. Tidak ada ciptaan Allah kecuali berdasarkan ilmunya dan berlandaskan hikmahnya. Semuanya indah. Tinggal manusianya bersabar. Barakallahu fikum. Habibati fillah. Kita lanjutkan. Dibaca permasalahan yang ada dalam bab larangan memaki, mencaci maki angin. Kandungan bab ini: 1. Dilarang mencaci maki angin. Nah. Lanjut. 2. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila melihat sesuatu yang tidak menyenangkan ketika angin sedang bertiup. Nah, memang secara manusiawi, kalau kita pakai kacamata kita, kok kita nggak suka sama ini? Kita nggak suka sama demam. Kita nggak suka sama penyakit. Maka berdoalah. Ketika nggak suka angin datang, bertiup kencang umpamanya, kau jangan maki itu angin. Tapi engkau berdoa, ya Allah minta kebaikannya. Sehingga manusia itu selalu bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika engkau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka berbaik sangka sama Allah. Pasti ada hikmahnya. Baca doa. Minta kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, yang ketiga. Oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa angin mendapat perintah dari Allah. Oleh karena itu, mencaci maki angin berarti mencaci maki Allah yang menciptakan dan memerintahkannya. Nah, namun manusia sebagian besar memang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka berpikir, ya kehidupan ini yang akan menghabisi kita nanti umur. Mati selesai. Ada yang percaya terjadi reinkarnasi. Balik lagi nanti ruhnya. Kalau dia orang baik, balik menjadi orang baik lagi. Kalau buruk jadi binatang. Ada Rabbul Alamin. Ada manusia-manusia yang percaya sama dewa-dewi. Gak ada. La ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya makhluk Allah. Sehingga tatkala engkau memaki angin, berarti engkau mencaci maki yang mengirimkan angin tersebut. Dan kita sudah bacakan ayat-ayat yang menetapkan bahwa Allah lah yang mengirimkan angin. Barakallahu fikum. Nah. Yang keempat,
bahwa angin kadangkala diperintahkan dengan suatu kebaikan dan kadangkala diperintahkan dengan sesuatu keburukan. Nah, artinya Allah kirimkan angin ini kadangkala tujuannya lawakih mengawinkan ya. Awan-awan jadi berkumpul, buah-buahan jadi merekah. Ada manfaatnya untuk mengirimkan hujan nantinya ke daerah tertentu. Tapi terkadang Allah perintahkan untuk keburukan. Dan kita nggak tahu. Angin ini datang untuk apa nggak tahu kita. Allah yang tahu. Terus apa yang harus kita lakukan? Ana merasa terdampak oleh keburukan angin ini. Jangan dicela, jangan dimaki. Ingatlah bahwasanya kebaikan yang datang kepadamu dari Allah dan keburukan yang menimpamu dari dirimu sendiri. Kalau engkau mau memaki, makilah dirimu sendiri. Sebelum nanti ketika seorang berada di neraka, dia teriak-teriak, ya wailah, ya. Mereka, ya Allah celaka, celaka, celaka. Engkau yang celaka karena dosa-dosa yang kau lakukan. Maka perbaiki dirimu. Jadilah orang yang lebih baik. Jadi ini yang berkaitan dengan bab ini jamaah. Seorang muslim, jaga lisannya. Jangan berucap kecuali atas dasar ilmu. Engkau tahu ucapanmu ini baik apa buruk. Kalau engkau lihat baik, engkau juga harus menimbang-nimbang. Pantaskah aku ucapkan? Ucapannya baik. Kayaknya waktunya nggak tepat. Ditunda. Maka yang disebutkan akal lisannya orang yang alim, lisannya orang yang alim itu berada di depan hatinya. Atau di balik hatinya. Dia berpikir dulu, di balik hatinya lisan. Dia berpikir dulu, baru dia berucap. Sedangkan kalau orang yang bodoh, lisannya itu di depan hatinya. Dia ngomong dulu, baru mikir. Kadangkala yang dia ucapkan menyebabkan keributan dalam rumah tangga. Menyebabkan perpecahan di antara suami istri. Antara kawan dengan kawannya. Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau memang ada pertanyaan, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga tertim dan keluarga yang Allahumma amin. Apakah bentuk yang dimaksudkan dengan kabar gembira yang dibawa angin kepada manusia seperti yang disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 6? Afwan, diulangin. Suaranya putus-putus. Apakah yang dimaksudkan kabar gembira dibawa oleh angin kepada manusia seperti yang disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 4? Putus-putus barusan enggak. Coba diulangi lagi. Kayaknya jaringannya mungkin kurang bagus. Nah, coba diulangi lagi. Apakah yang dimaksud kabar gembira yang dibawa angin kepada manusia seperti yang disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 36? Siap. Iya jemaah. Barakallahu fikum. Disebutkan di surat Ar-Rum yang tadi kita bacakan, wa min ayatihi an yursilar riyaha mubasyiratin, bawa kabar gembira. Apa kabar gembira? Kabar gembira itu akan turunnya hujan. Kabar gembira itu akan terjadinya panen umpamanya. Alhamdulillah kalau datang angin ini tadi terjadi perkawinan di antara tumbuh-tumbuhan.
Jadi ada kabar gembira yang dibawa oleh angin ini. Salah satunya air hujan, awan yang akan datang kita melihat. Atau kita sendirilah ketika ada angin, ya Allah enaknya. Sepoi-sepoi. Sekarang kenapa orang pakai AC? Karena banyak rumah angin nggak masuk. Ventilasi udara nggak ada. Rumah orang dulu itu Masya Allah, dibuka jendelanya yang timur, buka jendelanya yang barat, seluweran tuh angin tuh. Anginnya semakin kencang, orang jadi, ya Allah nih, enak banget nih. Jadi mubasyirat, para ulama menyebutkan di antara kabar gembira yang dibawa itu adalah tadi akan turunnya hujan, ya, akan terjadinya perkawinan di antara tumbuh-tumbuhan. Kemudian fa'anzal disebutkan waliyudhiqakum min rahmati, agar kalian merasakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya hujan itu. Kemudian kabar gembira lainnya walitajriyal fulku bi amri, kapal itu jadi bisa ketika orang datang angin, ya Allah alhamdulillah anginnya datang nih, kita menuju ke arah yang kita tuju, anginnya mengarah ke sana. Orang bergembira ketika itu. Sehingga perjalanannya nyaman, kemudian mereka mungkin yang mau mancing ke tempat itu jadi enak. Itu salah satu kabar gembira yang dibawa oleh angin yang menyebabkan orang-orang bergembira. Hadza wallahu a'lam bishawab. Yang kedua Ustadz, Nah, benarkah hujan itu bisa menjadi penawar terhadap gangguan jin dan kesehatan? Dan apakah itu merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? benarkah apa? Benarkah air hujan itu Air? bisa menjadi penawar hujan Ustadz Air apa? terhadap gangguan jin? Hujan. Air hujan Ustadz. Air hujan. Nah, baik jemaah. Jadi kalau bicara air hujan ini, coba dibuka firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal ayat 11. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian. Barakallahu fikum. Jadi air hujan ini memang berkah. Air yang berkah. Manfaatnya banyak. Disebutkan di sini bagaimana air hujan itu untuk menyucikan kita, membersihkan kita, kemudian mengusir gangguan-gangguan setan. Yang dimaksud adalah kemalasan kita, ya. Makanya ketika orang mandi dia seger. Jadi itu faedah air hujan diantaranya. Adapun kalau tadi dikatakan menjadi penawar untuk apa? Untuk sihir. Badan. Untuk penawar menjadi apa? Sebentar. Gangguan jin. Gangguan Gangguan jin.
Gangguan setan. Mungkin mereka berpikir, Ustaz. iya. Gangguan jin, Ustaz. Gangguan jin. Nah, ana membaca beberapa penjelasan para ulama tentang jin ini. Dia pikir mungkin sebagian mengarahkan mandi jin itu kan dari api. Jadi ketika kita mandi air hujan, insya Allah jinnya kabur. Wallahu a'lam bishawab. Karena jin itu di masa Nabi Sulaiman itu berendam di air jinnya. Di masa Nabi Sulaiman, Allah sebutkan bagaimana jin itu menyelam di lautan untuk mencari mutiara macam-macam atas perintah Nabi Sulaiman. Sehingga kalau orang berpikir dengan mandi air hujan karena jin itu dari api sehingga dia pergi, sepertinya tidak sahih yang seperti itu. Adapun ketika orang mau berobat, cobalah dibaca bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita berobat dengan ruqyah, ya, dengan minum madu, habatus sauda, ada macam-macam yang sudah kita ketahui untuk kita gunakan dalam mengusir jin. Namun memang jamaah, kita itu nggak sabaran. Kadangkala orang ini terkena sihir, kadangkala terkena ain. Itu bertahun-tahun. Sebagaimana ada orang kena stroke bertahun-tahun. Ketika orang terkena penyakit ini sudah 10 tahun dan orang ini terkena serangan jin, ain atau yang lain-lainnya bertahun-tahun, harus bersabar. Jangan sampai kita melakukan alternatif yang tidak sesuai. Karena kadangkala orang, ya, kalau sudah tidak mendapatkan obatnya, kadang-kala nyoba ini, nyoba itu, macam-macam, tolong berhati-hati. Jadi kalau bicara air hujan, nah air hujan itu ma' mubarak. Kita pakai untuk bersuci. Kita gunakan untuk mandi. Kita gunakan untuk mengusir tadi, kalau liyudhiba ankum ridza syaitan. Disebutkan oleh para ulama tentang ridza syaitan. Yang dimaksud adalah was-wasnya syaitan, ya. Ketika itu para sahabat dalam kondisi mau perang, menghadapi orang-orang musyrikin pada waktu itu perang Badar, Allah turunkan hujan kepada mereka. Karena setan memberikan was-was kepada para sahabat, kalau kalian benar, gak mungkin kalian kehausan. Ada was-was setan. Maka Allah kirimkan hujan menjadi sarana dan media agar mereka tidak kehausan. Dan juga tadi mengusir kemalasan yang setan itu memang membuat manusia malas. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Nah, Doa yang di buku ini apakah diperuntukkan hal lain, Ustaz? Misalkan seperti ketika ada awan hitam atau seperti ketika kita sedang mengidap suatu penyakit itu, Ustaz. Baca doa yang tadi. Nah, Ustaz. Ya. Ya, jadi memang kalau kita bicara awan hitam, mungkin sama. Karena Nabi SAW ketika melihat awan, awan itu dibawa oleh angin. Awan itu nggak datang sendiri. Ketika awan datang, ada angin di sana. Maka Nabi SAW memang ketika itu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aku kalau melihat orang-orang melihat ada awan yang datang, orang-orang itu gembira. Tapi kalau engkau melihatnya, kok kayaknya kurang suka, gitu Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, apa engkau nggak tahu ada satu kaum yang diazab dengan awan? Kaumnya Ad yang tadi kita baca ayatnya. Maka kita minta sama. Kalau bicara penyakit, nah, gimana ketika orang dapat penyakit? Apa yang harus dia lakukan? Dia minta kebaikannya, dia minta kebaikannya. Kebaikan itu dengan dia bersabar dan berhusnudzon kepada Allah SWT. Bukan dengan membaca doa tadi, tapi memohon kebaikannya. Tadi cerita bagaimana seorang sahabat wanita yang memaki, kata Nabi SAW, jangan dimaki. Sehingga ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Pernah Nabi SAW itu kedatangan tamu. Kalau bukan ceritanya Nabi, jamaah, dan hadisnya sahih, kalau bukan karena cerita Nabi, kita nggak akan percaya.
tamu itu datang ke rumah Nabi SAW. Dia minta izin, masuklah tamu ini. Nabi bertanya, "Man anta?" Kamu siapa? Kata dia. Qala anal humma. Aku demam, penyakit panas. Arsilni ila ahabi annas ilaik. Utus aku kepada orang yang paling kau cintai. Akhirnya sama Nabi SAW diutus ini humma ke orang-orang Ansar. Sehingga tidak ada satu rumah pun di sana kecuali mereka terserang humma, panas. Akhirnya mereka sampai, ya orang ketika demam ya, sehingga mereka tidak mampu untuk melakukan aktivitasnya. Akhirnya Nabi datang mengunjungi mereka. Mereka minta didoakan sama Nabi SAW. Akhirnya didoakan, sembuhlah mereka. Ada satu perempuan yang ketika Nabi datang ke kampung mereka, dia sedang keluar, sedang nggak ada di rumah. Maka ketika dia datang dapat informasi, tadi Nabi doakan kita, kata dia, alhamdulillah sembuh semuanya. Terus akhirnya perempuan ini berangkat menjumpai Nabi SAW. Dia datang jumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, ud'ullah ali. Mintakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku. Lalu Nabi mengatakan, kalau engkau mau, engkau sabar, engkau masuk surga nanti. Tapi kalau enggak, ya aku doakan. Apa kata wanita ini? Ya Rasulullah, jangan doakan aku. Biar aku bersabar, kata dia. Artinya dia akan terkena penyakit itu terus. Dan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Sampai ada sebuah athar ya, dari Ubay bin Ka'ab insyaallah. Yang dia berdoa minta kepada Allah Azza wa Jalla dikasih humma, dikasih penyakit humma itu, yang tidak menghalangi dia untuk sholat malam, dan tidak menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah SWT. Sehingga ada athar menyebutkan Ubay itu kalau dipegang selalu hangat badannya. Maka kalau bicara doa minta sama Allah Azza wa Jalla, mintalah. Seperti seorang yang ketika datang mengunjungi orang yang sakit, doanya apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa insyaallah. Ini penyakitmu jadi pembersih buat engkau. Ya kita berdoa minta sama Allah. Mudah-mudahan penyakit ini membersihkan dosa-dosaku. Dan aku dikasih kesabaran. Tapi jangan minta penyakit. Ketika penyakit datang, kita minta afiah, minta kesembuhan sama Allah Azza wa Jalla. Itu yang dianjurkan nama Nabi SAW. Karena pernah suatu kejadian. Nabi SAW membesuk seorang sahabat yang sakit. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat itu sahabat ini seperti unggas yang kena penyakit. Ya, kalau kita lihat ayam kena penyakit ya, dia jadi kurus, nggak bisa bergerak. Gitu ya. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat ini, la'allaka da'auta Allah bisyai'. Mungkin engkau pernah berdoa minta sesuatu sama Allah. Lalu sahabat ini mengatakan, na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Aku berdoa minta sama Allah. Apa doamu? Orang ini mengatakan, Allahumma ma kunta mu'adzibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, azab yang hendak engkau berikan kepadaku di akhirat, aku minta agar disegerakan di dunia. Karena dia tahu punya dosa. Kita semua punya dosa. Dia takut sama dosanya. Sehingga dia kalau baca ayat-ayat tentang neraka, dia takut. Maka dia minta udah di dunia aja diazab. Jangan sampai di akhirat. Apa kata Nabi SAW? Innaka la tutiqu dhalik. Engkau nggak mampu. Engkau nggak mampu. Kalau minta diazab sama Allah, nggak mampu. Halla sa'altallaha al-afiyah. Kenapa engkau nggak minta kesembuhan sama Allah? Nggak minta keselamatan sama Allah? Halla qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa engkau nggak berdoa, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, kebaikan di akhirat, dan selamatkan aku dari api neraka. Akhirnya sahabat ini berdoa dan Allah berikan keselamatan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya di luar tema Ustadz, berkaitan dengan puasa Ramadan. Nah.
Bolehkah membatalkan puasa Ramadan dengan cara sengaja bersafar dengan tujuan agar dapat berjima dengan istri? Jamaah rahimakumullah. Puasa Ramadan adalah menahan diri dari syahwat. Sehingga tatkala orang itu sengaja melakukan safar dengan tujuan untuk membatalkan puasanya, supaya nggak wajib puasa buat dia. Wallahualam, ini termasuk perbuatan yang tidak pantas dilakukan seorang muslim. Engkau ketika punya hajat sama istrimu, nanti malam hari, kenapa akhirnya engkau harus merusak? Padahal orang yang berpuasa itu diberi balasan yang tanpa batasan, yang hanya Allah yang tahu. Kenapa? Taraka ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan dan minumnya karena aku. Jadi kalau dia sengaja melakukan safar karena tujuannya ingin berbuka, apalagi tadi untuk merusak siang hari Ramadan dengan berjima sama istrinya, padahal dia bisa menundanya nanti. Anda nggak tahu, wallahu a'lam, apakah dia mendapatkan dosa karena yang dia lakukan. Kalau bicara safarnya, jelas safar dia tanpa sebab, dan sebab safar dia hanya untuk berbuka puasa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Dua pertanyaan sekaligus, Ustadz. nah, Bolehkah anak laki-laki yang belum balik menjadi imam sholat? Bacaan Qur'annya lebih baik dari laki-laki dewasa di sekitarnya. Kemudian, apakah sholat tarawih lebih afdol dilakukan dengan jeda istirahat setiap selesai mengerjakan 2 rakaat? barakallahu fikum. Naam jemaah. Kalau bicara imam sholat tarawih, bolehkah yang jadi imam itu yang belum balik? Pernah di masa sahabat itu, ada sahabat Cili yang umurnya wallahu alam berapa umur dia, tapi dia mumayyiz. Dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia sudah bisa faham dengan hukum-hukum ya. Dia tahu tentang apa yang membatalkan sholat, apa yang wajib sholat. Kemudian dia jadi imam, nggak ada masalah dia jadi imam. Asalkan bacaan dia benar dan dia punya ilmunya tentang sholat yang dia lakukan. Kenapa? Kalau dia nggak punya ilmunya, sekedar bacaannya bagus, maka berbahaya. Karena bisa jadi sholatnya batal, dia nggak tahu gitu. Karena ada anak-anak kecil yang masya Allah, yang ngerti gitu loh. Alhamdulillah, jadikan dia imam. Jadi yang penting imamnya itu bukan sekedar bacaannya, tapi dia faham dengan yang berkaitan dengan hukum sholat tersebut. Silahkan dia nggak apa-apa jadi imam. Adapun kalau bicara tentang sholat tarawih, mana yang lebih utama? Sholat tarawih dengan ada jarak atau langsung? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung bacaannya. Perlu ada jeda kalau bacaannya panjang. Orang nih, umpamanya dia sholat, masya Allah, 1 rakaat baca 3 halaman. Jadi 2 rakaat 6 halaman dia baca. Capek dia. Ketika langsung, akhirnya dia kecapean. Tapi kalau dia istirahat, insya Allah akan membuat dia termotivasi lagi untuk lebih panjang lagi sholatnya. Jadi bicara istirahat itu mengikuti kondisi kita sebenarnya. Karena diperbolehkan sholat kita 2 sekaligus. Baru istirahat yang keempat. Kita boleh 2 istirahat karena bacaan kita. Atau kita boleh 2 terus tanpa istirahat. Karena memang yang dibaca ayat-ayat pendek umpamanya jamaah. Dan kalau di rumah, ini kan kadang-kala urusan di rumah jamaah. Memang awal-awal Ramadan itu, kita ini anak di rumah ayah ini, kadang-kala jadi imam salat tarawih, makmumnya ini, cucunya ayah ada 15. Barakallahu fiik. Bersama bapak, ibu mereka, jadi rame. Kadang-kala habis 2 rakaat, awal-awal Ramadan kita istirahat.
ketika istirahat, ngumpulinnya lagi itu capek. Yang ini udah pegang HP, yang ini mau minum, yang ini itu, subhanallah. Akhirnya setelah kita sepekan, kita tahu polanya anak-anak ini nggak bisa istirahat. Jadi assalamualaikum, berdiri langsung imam. Jadi tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk keluar, untuk bermain. Maka kalau yang sholat di rumah, dilihat. Kalau bicara hukumnya, boleh-boleh aja kita dengan jeda. Tinggal mana yang lebih membuat kita khusyuk. Karena ruh dari sholat tersebut adalah kekhusyuan kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Berkaitan dengan hadis, barang siapa sholat malam bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya pahala sholat 1 malam penuh. Di luar hadis tersebut, Ustadz, apakah yang didapatkan imam sholat tarawih tersebut? Ini makmumnya. Yang ditanyakan imamnya. Nah, Ustadz. Imamnya dapat apa? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas imamnya mendapat pahala yang lebih besar. Karena yang membaca, makmum yang mendengarkan, dia yang bertanggung jawab. Semua orang bisa jadi imam. Kalau makmumnya saja mendapat imamnya yang dia capek ketika membaca tersebut dan jamaahnya, kita tahu orang yang mendengar akan dapat rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Yang membaca insya Allah malam suntuk, kalau malam imamnya dapat 2 malam gitu ya. Wallahu alam. Ana nggak pernah baca. Masih berkaitan dengan hadis yang tadi. Ada pertanyaan lagi. Jika imam sholatnya itu di akhir malam, dia tanpa tetap mendapatkan hadis tersebut. Hatta yang sorif. Barang siapa jadi ketika imam itu sholat yang bubar jamaahnya, ya udah. Berarti mungkin dia sholat lagi. Karena ada yang jadi imam lagi di tempat lain. Dia jadi imam. Apakah kemudian menggugurkan pahala sholat semalam suntuk buat makmumnya yang tidak ikut ketika imamnya sholat tahajud sendirian? Enggak. Sesuai dengan hadis, dia sholat bersama imam sampai selesai imam. Di sana masih berarti belum selesai. Hadza wallahu a'lam. Bolehkah seorang wanita hidupnya ke anak tidak dibagi karena menurut wanita itu? Nah, barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Hal ini ditanyakan. Kita wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Hanya boleh seperti wasiat itu oleh dengan doaan ahli waris. Artinya batal yang lebih sepertiga. Umpamanya dia punya uang 3 miliar. Dia wasiat semuanya buat keluarga, buat macam-macam. Yang boleh karena ibu termasuk ahli waris.
Kata Nabi SAW, la wasiyata liwarith. Orang, maka kalau engkau memang ingin memberi, berikan kepada ibumu sekarang. Berikan kepada kerabatmu sekarang. Jangan nunggu mati. Apalagi engkau katakan, ya kesian ibu hidup susah. Kenapa engkau bersenang-senang? Ibumu dulu yang mati. Kita nggak tahu kapan kematian tiba. Apalagi ketika anti sakit-sakitan, melihat apakah pemberian orang yang itu nggak benar, agar ahli waris nggak dapat, ya kasihkan ke orang ketika dia sudah mau mati. Maka sebagian ulama membatalkan, nggak bisa kalau dia sudah sakit-sakitan mau mati, kemudian dia berikan harta ini kepada ibumu. Bukan wasiat. Karena kalau wasiat, kalau bicara pembagian harta warisan, manfaat buat siapa yang paling besar? Dapat warisan dari suami. Nggak tahu kondisi hartanya, kan tahu. Maka seorang muslim melaksanakan perintah Allah SWT. Gimana aturannya? Wasiat bagaimana seperti ini wasiat? Kan kau bagi mereka sebagai hibah, bukan wasiat. Manfaat buat kita ketika mendapatkan warisan. Ada yang dapat narkoba, ada yang warisan sedikit, manfaat buat dia. Di pertanyaan terakhir perjumpaan kali ini, jamaah, semoga Allah Azza wa Jalla lindungi kita dari segala penyakit, musibah, dan semoga wabah yang ada jangan lupa untuk memperbanyak doa, baca Quran, ikhlas lillahi ta'ala, berharap pahala darinya. Wabarakatuh.